Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Irfan. Pada video kali ini Kak Irfan akan membahas materi matematika SMP kelas 8 Aljabar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bentuk aljabar dan operasi aljabar untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada video kali ini Kak Irfan akan membahas operasi aljabar, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Perkalian suku tunggal yang memuat variabel. Aturannya adalah semua variabel bisa langsung disederhanakan. Contoh yang pertama, di sini ada 4A dikali dengan 2B. Di sini A dan B memiliki variabel yang beda. Maka jika kita jabarkan, ini akan menjadi 4 dikali A dikali 2 dikali B. 4 dikali 2, 8. A dikali B menjadi AB. Contoh yang kedua, caranya seperti contoh di atas. Di sini 6 dikali B dikali 2 dikali C. 6 dikali 2, 12. B dikali C menjadi BC. Contoh yang ketiga, caranya sama. Kita jabarkan menjadi 7 dikali A dikali 2 dikali A. 7 dikali 2, 14. A dikali A menjadi A pangkat 2. Masuk contoh yang ketiga, di sini ada 4A pangkat 2 dikali min 3B. Caranya kita jabarkan 4 dikali A pangkat 2 dikali min 3 dikali B. 4 dikali min 3 min 12. A kuadrat B. Contoh yang keempat, di sini ada 2B pangkat 2 dikali 2B pangkat 2. Kita jabarkan menjadi 2 dikali B pangkat 2 dikali 2 dikali B pangkat 2. 2 kali 2, 4. B kuadrat dikali B kuadrat. Kita menggunakan rumus aturan perpangkatan, di mana jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, ini jika dia bentuknya sama-sama B, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Sama dengan B pangkat 2 plus 2. Atau sama dengan 4B pangkat 4. Selanjutnya kita akan membahas pembagian untuk suku tunggal yang memuat variabel. Contohnya, 12A dikali 1/4. Nah, ini yang pertama-tama kita kalikan dulu 12 dengan 1. Hasilnya adalah 12A per 4. 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3, A-nya tetap, jadi 3A. Contoh berikutnya, 9A dikali 1/3B. Sekarang 1/3-nya ada B. Nah, yang ini caranya kita kalikan B dengan 1. Ya, B dikali 1 hasilnya jadi B per 3. 9A-nya tetap 9A dikali B per 3. Jika kita kalikan 9A dikali B, jadi 9AB dibagi
3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. A dan B-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 3AB. Nah, ini contoh berikutnya. Ini jika kita jabarkan menjadi 4 dikali A dikali B per 2 dikali A. Ini ya, jika kita jabarkan, atas dan bawah ada yang bisa dicoret. 4 dan 2 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 2. A yang atas ada 1, A yang bawah ada 1, sama-sama bisa kita coret. Maka hasilnya adalah 2B. Untuk contoh selanjutnya. Nah, ini. Ini jika kita jabarkan menjadi 9 dikali A pangkat 3 itu apa? A dikali A dikali A dikali B dibagi 3 dikali A. Kita coba sederhanakan. 9 dan 3 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 3. A yang atas ada 1, A yang bawah ada 1 dicoret. Tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah 3A pangkat 2, karena A-nya ada 2, dan B. Hasilnya adalah 3A kuadrat B. Kita masih dalam contoh pembagian. Di sini ada soal 15A pangkat 2B dibagi 3A. Kita coba jabarkan. Ini sama dengan 15A pangkat 2B dibagi 3A. Gini ya. Nah, ini jika kita jabarkan lagi jadi 15 dikali A dikali B dibagi 3 dikali A. Ada yang bisa kita sederhanakan. 15 dan 3 sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 5. A yang atas dan A yang bawah sama-sama bisa kita coret 1. Maka hasilnya menjadi 5AB. Nah, ini ada contoh selanjutnya. 3A pangkat 2B dibagi 1/4B. Langkah pertama ini 1/4B kita kerjakan dulu. Di mana B kita kalikan 1 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah B/4. Kita masukkan 3A-nya. 3A pangkat 2B dibagi B/4. Kita menggunakan rumus perkalian dan pembagian, di mana jika dibagi, cara pengerjaannya adalah dikali tetapi dibalik. Ingat ya, 3A pangkat 2B yang tadinya dibagi menjadi dikali, tapi bentuknya dibalik, 4-nya di atas, B-nya di bawah. Nah, gitu. Sama dengan 3A pangkat 2B 3 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 3 dikali 4, 12. A pangkat 2B dibagi dengan B. Ada yang bisa disederhanakan? Ya. Yang bisa disederhanakan adalah B. Sama-sama dicoret, B yang atas dan B yang di bawah. Maka hasilnya menjadi 12A pangkat 2. Paham ya? Untuk pembagian, ini ada contoh pembagian yang ketiga. Di sini ada 4AB dibagi dengan 1/2B. Caranya sama seperti tadi. Yang ini dulu kita kerjakan, di mana B kita kali dengan 1. Hasilnya adalah B/2. 4AB dibagi B/2.
Kita menggunakan rumus pembagian perkalian, di mana 4AB dikali dibalik 2-nya di atas, B-nya di bawah. Langsung kita kalikan. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. AB dibagi B. Di sini ada yang bisa dicoret. Yang bisa dicoret adalah sama seperti tadi, sama-sama bisa mencoret B. Maka yang tersisa adalah 8A. Itu untuk perkalian dan pembagian pada suku tunggal yang memuat variabel. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkalian konstanta dengan bentuk aljabar, di mana rumusnya adalah A dikali BX plus CY sama dengan A BX plus ACY. ABC ini adalah koefisien, X dan Y adalah variabel. Kita masuk contoh yang pertama. Ini kita sebut dengan A. Yang ini kita sebut sebagai A. Jika kita masukkan ke dalam rumus, yang ini kita sebut sebagai A. 3 ini sebagai B. Dan 2 ini sebagai C. Variabelnya bisa dirubah nggak? Boleh. Ini untuk memudahkan dalam pembelajaran. Maka hasilnya nanti A dikali BX ditambah A dikali CY. Nah, kita pakai cara pelangi, perkalian pelangi. Nah, kayak gini. 4 dikali 3X hasilnya adalah 12X. 4 dikali positif 2Y hasilnya adalah positif 8Y. Ini contohnya. Kita masuk di contoh yang pertama. Di sini ada 2 dikali A plus B ditambah 3 dikali 2A min B. Kita kerjakan yang di depan dulu. Kita pakai perkalian pelangi. 2 dikali A sama dengan 2A. Lalu 2 dikali 2B hasilnya adalah positif 2 kali 2, 4B. 3 dikali 2A hasilnya adalah positif 6A. Lalu 3 dikali min B hasilnya adalah positif. Jika kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 3B. Yang sama kita dekatkan 2A plus 6B 2A plus 6A, ditambah 4B min 3B. 2A plus 6A, dia jadi 8A. 4B min 3B menjadi positif B. Nah, contoh yang kedua. 3A min 2B. Caranya sama seperti tadi, 3 dikali A hasilnya adalah 3A. 3 kali min 2B hasilnya adalah min 6B. Min 2A, hati-hati di sini. Min 2A dikali dengan A hasilnya adalah min 2A. Min 2A dikali dengan 5B hasilnya adalah positif dikali negatif, hasilnya menjadi negatif 10B. Kita gabungkan yang sejenis. 3A min 2A min 6B min 10B. 3A min 2A hasilnya adalah A. Min 6B min 10B hasilnya sama dengan min 16B. Kita masuk di contoh yang ketiga. Min 3 dikali dengan 4X min 5.
kita jabarkan min 3 dikali 4x jadinya min 12x, min 3 dikali min 5, min 3 dikali min 5 hasilnya adalah min dikali min jadi positif 15y ditambah 6 dikali 2x, 6 dikali 2 positif 12x, 6 dikali min 3 hasilnya menjadi negatif 18y. Kalau sudah, kita dekatkan variabel yang sama. Di sini adalah min 12x plus 12x plus 15y min 18y. Pos. Min 12x ditambah 12x hasilnya adalah 0. Maka x-nya hilang, dia tidak perlu ditulis lagi. Tinggal 15y min 18y, hasilnya adalah min 3y. Ini jawabannya. Ada yang terlewat sedikit, kita hapus sebentar. Nah, contoh yang terakhir untuk operasi aljabar. Di sini ada 7 kali x sama dengan 7x. 7 dikali min 2 hasilnya menjadi min 14y. 7 dikali 1 hasilnya 7. Sekarang yang ini min 4 min 3y. Min dikali min hasilnya menjadi plus 4 dikali 3 hasilnya 12. 12y ditambah min 4 dikali positif 2. Hasilnya jadi min 8. 7x di sini tidak ada temannya, jadi dia langsung kita tulis 7x. Hasilnya tetap 7x. Untuk y ada min 14y ditambah 12y plus 7 min 8. Hasilnya adalah 7x min 14 plus 12y min 2y plus 7 dikurang 8. Hasilnya adalah min 1. Oke, demikian video aljabar dari saya. Pada penjelasan berikutnya, kita masih akan membahas terkait perkalian dan pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.